Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rahmadani dengan NIM 0603251017, Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pancasila, dasar negara kita yang kokoh dan mempersatukan. Mari kita simak perjalanan sejarahnya, khususnya pada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara. Di sidang tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting selama sidang PPKI, yang pertama pengesahan UUD 1945, yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembentukan KNIP, yang keempat pembagian wilayah Indonesia, yang kelima pembentukan departemen pemerintahan, yang keenam pembentukan Badan Keamanan Rakyat, yang ketujuh pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar dari sejarah Pancasila bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mencapai cita-cita bangsa. Kita harus terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Bersama-sama kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mampu akan budaya luar, yang kesatuan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Pancasila itu bukan cuma lambang negara, tapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilainya hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari, mulai dari rumah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dan ini kisahku. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang hadir dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. PAJA-USU merupakan pusat kuliner yang menjadi ruang pertemuan berbagai latar belakang masyarakat, khususnya mahasiswa. Di tempat ini, interaksi sosial berlangsung secara alami dan sederhana. Dalam aktivitas kuliner di PAJUS, terdapat dua nilai Pancasila yang paling menonjol, yaitu sila kedua dan sila ketiga. Nilai sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan terlihat dari sikap pedagang yang melayani pembeli dengan sopan dan bertanggung jawab. Baik, saat ini kita bersama Kakak Nazla, salah satu mahasiswa yang sedang berkunjung di PAJA-USU ini. Baik, Kak Nazla, saya mau bertanya nih mengenai gimana sih tanggapan Kakak tentang pedagang yang ada di sini? Pedagangannya sih enak, ramah dan sopan, dan juga enak diajak komunikasi.
Berarti kakak merasa dihargai ya berbelanja di sini? Ya benar, saya pun merasa dihargai sebagai pembeli jadi kita tuh enak membeli di tempat pedagang-pedagang yang ada di sini. Baik, terima kasih Kakak Nazla atas waktunya. Dari hasil wawancara dapat kita lihat bahwa nilai sila kedua sangat menonjol karena antara pembeli dan penjual saling menghormati. Kita dapat lihat bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya itu, keberagaman pedagang dan pembeli mencerminkan nilai persatuan Indonesia, yaitu nilai sila ketiga. Perbedaan suku dan budaya dan latar belakang tidak menjadi penghalang, tapi justru menciptakan suasana kebersamaan. Nilai sila kedua dan sila ketiga, nilai kemanusiaan dan persatuan, saling berkaitan dalam kehidupan sosial. Melalui aktivitas sederhana seperti kuliner, kedua nilai tersebut dapat diterapkan secara nyata. Tidak hanya sila kedua dan ketiga yang hadir, namun sila kelima juga turut hadir, di mana dia menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini berkaitan dengan upaya menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Melalui UMKM, masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Peningkatan UMKM mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesempatan berusaha yang terbuka bagi semua lapisan menunjukkan adanya pemerataan ekonomi. UMKM memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan bersaing secara adil. Dengan berkembangnya UMKM, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara bertahap. Selain membuka lapangan pekerjaan, UMKM juga memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan sosial. Keadilan sosial tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui dukungan terhadap usaha kecil di lingkungan sekitar. Melalui peningkatan UMKM, nilai sila kelima Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sila kedua dan ketiga yang terlihat dalam pajak usul ini, namun sila kelima juga turut mengikuti dan hadir dalam nilai Pancasila. Dengan video ini, kita sadar bahwasannya Pancasila turut hadir dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi pedoman hidup dalam bernegara dan berbangsa. Untuk itu, video ini menjadi refleksi